Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kini kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, Rektor Universitas Riau melaporkan mahasiswanya ke Polda Riau terkait dengan video yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Konten yang menyebar di media sosial ini berisi kritik tentang mahalnya uang kuliah di Universitas Riau. Polda Riau menerima laporan Rektor Unri Sri Indarti tanggal 15 Maret yang merasa keberatan terhadap konten video yang menyebutkan dirinya sebagai broker pendidikan. Rektor Unri ini melaporkan mahasiswanya terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Melalui kuasa hukumnya, Rektor Universitas Riau, Sri Indarti mengaku dirugikan dengan video mahasiswa yang viral di media sosial tentang istilah broker pendidikan. Kuasa hukum Rektor Unri, Muhammad Aruf, mengatakan pengaduan ke Polda Riau dilakukan setelah Rektor berkonsultasi dengan ahli pidana ITE dan Rektor membantah telah melakukan kriminalisasi. Pemirsa, video berdurasi beberapa detik ini menggambarkan seorang mahasiswa sedang menyampaikan kritiknya terkait biaya kuliah yang mahal di Universitas Riau. Mahasiswa tersebut menyatakan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing jurusan mencapai 10 hingga 115 juta rupiah. Dan di akhir video, mahasiswa menutup konten TikTok-nya dengan mengatakan Rektor Unri sebagai broker pendidikan. Jadi perlu kami tekankan, yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti klien kami bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi. Tapi yang diadukan ini adalah akun Aliansi Mahasiswa Penggugat. Di mana klien kami sebenarnya ingin mencari titik terang siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami ini. Pemirsa, fakta di lapangan memperlihatkan meskipun pemerintah saat ini aktif menggelorakan konsep Merdeka Belajar, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan untuk bisa mengakses pendidikan murah. Salah satunya dan yang paling kentara ialah akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi sorotan utama setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek tahun 2024. Mahasiswa dari berbagai kampus menghadapi tekanan besar akibat kenaikan UKT yang dinilai memberatkan. Para mahasiswa UGM melakukan protes terhadap kebijakan UKT yang dinilai masih memberatkan. Koordinator Forum Advokasi UGM Rio Putranto Dewanto menyampaikan, hasil survei terhadap 722 mahasiswa angkatan 2023 menunjukkan lebih dari 70% dari mereka merasa keberatan dengan besaran UKT yang ditetapkan kampus. Mayoritas mahasiswa mengajukan peninjauan kembali UKT mereka, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Beberapa mahasiswa bahkan terpaksa mencari beasiswa, pinjaman, atau bahkan menjual barang berharga demi membayar UKT. Ratusan mahasiswa Unsud menggelar unjuk rasa menolak kenaikan UKT di Gedung Rektorat pada Senin 29 April 2024. Mahasiswa baru angkatan 2024 mengalami kenaikan UKT yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya, program studi keperawatan kelas internasional menetapkan UKT tertinggi sebesar 52 juta rupiah atau hampir 5 kali lipat dari UKT tahun sebelumnya yang hanya 9 juta. Setelah mendapat banyak protes, Unsud mengeluarkan peraturan baru soal biaya UKT. Wakil Rektor Bidang Akademik Unsud Nur Farid memastikan biaya kuliah di Unsud terjangkau bagi warga tidak mampu dengan tetap memiliki UKT level 1 dan 2 yang setidaknya diberikan untuk 20% mahasiswa. Pengarahan dari BPK, kemudian pengarahan dari Kemendikbud, peningkatan kualitas, dan UKT itu tidak semata-mata mahal yang level 8 itu tidak. 20% itu untuk level 1, 2. Sehingga level 1, 2 itu per semesternya hanya 500 untuk level 1, 1 juta untuk orang tidak mampu. Baik, tapi Jadi, ada yang naik sampai dengan 5 kali lipat ya Pak Nur ya? Tapi yang naik sampai 5 kali lipat ada untuk golongan tertentu? Iya, itu level 8 memang ada kenaikan lebih banyak, tapi ini bukan untuk orang-orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, yang sangat mampu, jadi
kita berkeadilan lah. Kampus ITB mengumumkan kenaikan UKT bagi mahasiswa baru angkatan 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto menjelaskan penyesuaian UKT ini tidak berlaku secara menyeluruh. Meskipun kenaikan UKT mencapai 15% dibandingkan tahun sebelumnya, ITB memberikan opsi pembayaran bertahap untuk biaya lain seperti iuran pengembangan institusi atau IP. Sebelumnya di awal tahun 2024, kampus ITB menjadi sorotan terkait kerjasama pinjaman online Dana Cita dengan ITB untuk pembayaran pinjaman uang UKT. Wakil Rektor Bidang Keuangan Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh kala itu mengatakan, ITB bermitra dengan Dana Cita dengan menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023. Namun ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut. Kenaikan UKT bermula ketika sejumlah kampus negeri berganti status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Meski tetap mendapatkan subsidi pendidikan dari negara, status PTNBH membuat kampus dapat menerima dana dari masyarakat. Harapan ideal dari PTNBH ialah kampus dapat meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Namun sayangnya, kampus-kampus di Indonesia tidak semampu itu menggalang donasi. Akibatnya sebagai jalan pintas, kebanyakan PTN menerjemahkan pengumpulan dana masyarakat itu dengan menerapkan uang kuliah yang tinggi. Saking tingginya, tidak jarang uang kuliah yang ditetapkan di PTN jauh lebih tinggi ketimbang perguruan tinggi swasta. Tim Liputan, Metro TV. Nah pemirsa, lalu bagaimana respon mahasiswa terkait dengan kenaikan UKT ini dan adakah solusi lain bagi universitas untuk mendapatkan dana di luar UKT yang ditetapkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Nugroho Prasetyo Aditama serta dengan pejabat pengawas pada Kementerian Keuangan Kurniawan Budi Irianto. Kita akan ke Ketua BEM UGM terlebih dahulu. Kami ingin tahu sebenarnya dalam proses kenaikan UKT ini apakah mahasiswa dilibatkan oleh pihak kampus biasanya? Oke, terima kasih karena telah diberikan kesempatan juga. Yang pertama mungkin menanggapi dulu ya perihal terkait dengan kenaikan UKT ini. Sebetulnya menurut saya ada banyak masalah yang bisa kita dalami dari kenaikan UKT ini. Yang pertama, secara nasional sebetulnya logika berpikir terkait biaya pendidikan ini sudah tidak tepat. Distribusi pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia itu jaraknya eksponensial gitu. Ada gap yang besar atau ketimpangan yang luar biasa tinggi antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sedangkan biaya UKT selama ini yang kami rasakan itu jaraknya inkremental, bertahap naiknya. Dari dua logika yang berbeda ini, saya rasa imbasnya adalah UKT akan selalu terasa tidak adil. Lalu berikutnya menanggapi kenaikan UKT sekarang, saya juga melihat ada dua ranah yang perlu kita bersamakan penanganannya, ranah hulu dan ranah hilir. Pertama di ranah hulu, kita perlu ingat bahwa pendidikan sendiri sejatinya adalah tujuan negara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pendidikan adalah hak yang harusnya diterima oleh masyarakat dan pemerintah kemudian wajib memberikan pendidikan sebaik-baiknya dan bisa dijangkau oleh berbagai elemen tanpa terkecuali. Sayangnya tentu dapat kita lihat dirasakan sekarang melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pendidikan bergeser dari yang seharusnya menjadi cita-cita luhur negara menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Ini tentu akan mengancam masa depan bangsa Indonesia karena nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya didapatkan dalam pendidikan terganggu oleh upaya komodifikasi pendidikan itu sendiri. Indonesia emas bisa berubah jadi Indonesia emas. Nah, ini mungkin untuk menjawab yang pertanyaan spesifiknya ini. Mas Nugroho, apakah di tempat universitas Anda pada saat penaikan UKT ini dilakukan, bagaimana sosialisasinya dilakukan? Boleh cerita di bagian itu? Ya, nah ini tadi kalau saya berbicara di ranah hulunya terlebih dahulu, karena ini untuk memberikan landasannya juga, kita beralih ke ranah hilirnya. Akibatnya, kita dapat melihat kampus-kampus cukup gagap merespon Permendikbud 2024 yang kemarin juga baru saja dikeluarkan. Kalau boleh bercerita juga, kalau di Universitas Gadjah Mada sendiri, kami semenjak tahun lalu juga dan dari tahun-tahun sebelumnya mengupayakan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam rangka penetapan besaran UKT gitu. Memang kemudian kampus
cukup memadai di bagian verifikasinya. Tapi kemudian yang masih luput adalah juga memasukkan mahasiswa sebagai elemen penting, subjek yang kemudian dipertimbangkan juga dalam menetapkan besaran UKT. Nah, ini yang kemarin sebetulnya kami tuntut juga di dalam aksi yang kami lakukan di tanggal 2 kemarin di dalam Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Baik, Nah, jadi Mas Nugroho, pada akhirnya kalau kami melihat, Mas Nugroho, sorry ya, saya potong. Jadi pada saat penetapan kenaikan UKT ini, pihak kampus tidak melibatkan mahasiswa sama sekali, begitu? ya, pada akhirnya kemarin tiba-tiba di tanggal 1 ada perubahan. Sedangkan sebelumnya sebetulnya mahasiswa mencoba untuk approaching terkait dengan Permendikbud baru. Ada informasi tentang Permendikbud baru dan kami sebetulnya sudah was-was. Apakah Permendikbud ini akan berdampak juga pada sistem biaya pendidikan di UGM? Dan ternyata betul di tanggal 1 ada penyesuaian yang terjadi. Nah, meskipun begitu memang UGM mencoba meng-approach mahasiswa dengan memasukkan mahasiswa sebagai rekanan verifikasi penetapan UKT. Tapi tentu ini tidak substansial karena mahasiswa masih belum disubjekkan dalam proses biaya pendidikan yang lebih besar. Padahal tentu dalam pendidikan mahasiswa juga menjadi elemen yang sangat-sangat penting begitu, Mbak. Artinya ini mahasiswa tidak begitu dilibatkan ya dalam proses kenaikan UKT ini. Saya sekarang mau bersama dengan Mas Kurniawan untuk melihat atau yang sudah diceritakan oleh Mas Nugroho tadi. Apakah yang dilakukan pihak kampus itu sudah sesuai untuk menetapkan UKT dengan cara seperti itu? Selamat pagi teman-teman. Jadi gini, sebenarnya yang disampaikan Mas Nugroho tadi itu adalah hilir kalau menurut saya. UKT itu adalah produk dari sebuah proses. Kenapa saya sebut proses? Karena sebelum ketemu angka UKT itu kan ada dulu proses, yaitu ketika kampus menghitung biaya operasional dia. Biaya operasional tahun depan misalnya. Di situ ada belanja pegawai, belanja barang dan sebagainya, sehingga ketemu sebuah angka. Angka ini yang namanya biaya operasional. Selanjutnya peran negara masuk. Ada BUPTN, bantuan operasional perguruan tinggi. Misalnya tadi ketemu nih, biaya operasional 1 tahun 10 juta. Ada BUPTN itu sebagai subsidi. Selanjutnya ketika ada subsidi, ketemulah subsidinya misalnya 7 juta. Maka akan ketemu biaya kuliah yang nanti akan dibebankan ke mahasiswa, misalnya 3 juta. Jadi seperti itu. Nah, seringkali kita itu lupa mencermati pos-pos belanja yang disusun oleh perguruan tinggi dalam RKAT. Dalam pengalaman saya sering melihat gini, perguruan tinggi itu dianugerahi, misalnya luas lahan yang dikuasai, ya lumayan luas gitu, puluhan bahkan ratusan hektar. Tapi seringkali biaya pemeliharaan operasional, termasuk kalau di UGM kan ada pernak-pernik yang sebagai estetika di kampus itu, siapa yang nanggung? Ya mahasiswa. Dulu kami sering menyampaikan gini, kenapa tidak diberdayakan saja aset-aset itu, misalnya mengundang mitra, mengundang investor, sehingga aset-aset yang tidak digunakan secara langsung untuk fungsi pendidikan itu bisa menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini bukan berarti untuk kontribusi yang menguntungkan bagi kampus, enggak. Tapi intinya adalah agar biaya yang dibayarkan mahasiswa untuk kuliah itu nanti sepenuhnya kembali ke pendidikan, bukan untuk ini untuk mensubsidi gedung auditorium, ini untuk mensubsidi halaman, untuk mensubsidi kolam dan sebagainya. Ini kan sudah di luar dari. Sayangnya proses pemberdayaan aset ini adalah hal yang mudah diucapkan tapi susah. Susahnya kenapa? Ya karena pertama dari sumber dayanya. Para pendidik itu pertama udah capek gitu. Udah capek melakukan tridharma. Kedua, ya kita berbicara tataran teori di kampus dengan praktik di lapangan, mengundang investor itu nggak mudah gitu. Baik. Ada banyak perhitungan dan sebagainya. Itu dari sisi aset ya. Ketika asetnya luas, ini akan menjadi beban tambahan yang nanti akan menjadi belanja di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan modernisasi. Kita pahami bahwa di kampus itu kan ada banyak sisi. Ada sisi akademis, ada sisi aset, ada sisi dosen, ada sisi semua. Dan masing-masing sisi itu ada aplikasi, ada sistem informasi yang digunakan. Ada yang sudah terintegrasi, tapi ada yang masih terpecah-pecah. Dan ini akhirnya menjadi beban tambahan bagi tenaga pendidik misalnya. Misalnya seperti itu. Nah,
eh, ketika kita apa sih ini kan ada dua arus ya, arus dari mahasiswa inginnya biaya kuliah murah, dari dosen inginnya penghasilan memadai. Nah, Jadi disinilah Mas Kurniawan, kalau sebenarnya misalnya fungsi dari ada kenaikan yang cukup signifikan, kemudian mahasiswa keberatan dengan kenaikan itu boleh tidak? ya tentu saja boleh gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa sebenarnya dampak kenaikan ini bukan menyasar mahasiswa miskin, tapi dari kelompok kalangan menengah. Gitu. Ketika Anda masuk dalam kelompok miskin, itu kalau dari ketentuan Kementerian Pendidikan, 20% itu harus mendapatkan UKT 1 atau 2. Nah sayangnya kan jumlah yang miskin itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Yang banyak itu yang kaum menengah gitu loh. Kaum menengah itu yang gimana ya, ketika dia dianggap miskin juga nggak bisa, dianggap kaya juga nanggung, dan jumlahnya banyak. Jadi ketika ada kenaikan, berapapun itu, ya dampaknya akan terjadi seperti sekarang, ada demo dan sebagainya. Baik. Yang kedua gini, boleh lanjut. Jadi gini, kita selama ini kan melihatnya UKT, ada lagi sekarang namanya IP, iuran pengembangan institusi. Ya. Nah, kalau IP ini, kalau dari kacamata saya, kok sepertinya ada sesuatu yang perlu disempurnakan dalam tata kelola. Oke. Kita lihat ada iuran sampai puluhan bahkan ratusan juta. Tapi outputnya seperti apa? Ini kan teman-temannya mahasiswa sekarang kan masih muda-muda semua. Mereka melek teknologi dan mereka pasti adalah insan-insan yang berintegritas, yang ingin sesuatu yang ada akuntabilitasnya. Nah, kita tanya, IP itu seperti apa? Kenapa tidak kita ubah tata kelolanya iuran itu, IP itu seperti SBSN lah kalau di pemerintah. Jadi ketika sebuah kampus ingin, misalnya kami ingin membangun gedung baru gitu, tentu itu akan lebih bagus, mahasiswa akan lebih bisa menerima ketika iuran ini dalam bentuk ini loh, untuk membangun gedung. Nah, daripada dipatok sekian rupiah, terus nanti penggunaannya kita nggak tahu. Itu bisa digunakan untuk pos-pos belanja mana. Oke. Coba saya mau tanya lagi ke Mas Nugroho. Mas Nugroho, pada saat ada kenaikan UKT ini, kalau dijelaskan oleh Mas Kurniawan tadi juga sudah ada beberapa ya, ada masalah-masalah tertentu dan ini kan juga tersangkut dana operasional dari kampus masing-masing. Tapi memang kenaikannya ada yang dilakukan sampai dengan 100%, ada yang naik sampai 5 kali lipat. Nah, inginnya mahasiswa itu seperti apa Mas Nugroho? Baik. Tentu kalau dari mahasiswa sendiri ingin UKT yang berkeadilan gitu. Artinya yang memang mampu diakses ataupun kalau bisa ya tentu saja harus diupayakan pendidikan ini diberikan oleh pemerintah gratis, demokratis dan berkualitas gitu. Karena ini tadi juga ingin menyinggung Bapak Kurniawan bahwa saya sepakat sekarang ini sedang ada arus dari mahasiswa dan arus dari kampus gitu, pertentangan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Tapi kita jangan lupa juga bahwa pertentangan ini muncul ada dasarnya, ada landasannya terlebih dahulu. Karena logika pendidikan yang dipakai itu sudah tidak seperti cita-cita kita, tapi sudah menjadi logika pasar. Tentu ini perlu kita tarik juga bahwa mahasiswa dan kampus ini seperti itu karena ada sesuatunya, bukan muncul karena tiba-tiba. Nah ini yang juga perlu kita kritisi. Dan kemudian kalau mahasiswa sendiri, ya harapannya bahwa pendidikan ke depan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sepakat juga dengan Bapak Kurniawan bahwa sebetulnya bukan cuma masyarakat golongan ke bawah gitu yang terdampak, dan justru banyak dari masyarakat golongan ke bawah itu yang harusnya di dalam peraturan Permendikbud itu diatur untuk 20% itu ditanggung gitu. Nah, tapi kalau yang menengah ini yang sulit, dan jumlah yang menengah ini banyak sekali sebetulnya. Kita mau cari beasiswa sulit, tapi kemudian mau membayar itu sebetulnya juga tertatih-tatih. Nah ini, padahal kemudian tentu Indonesia punya cita-cita untuk memberantas permasalahan kelompok menengah. Dan padahal dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang keluar justru itu semakin memproduksi dan mereproduksi upaya penekanan pada kelas menengah. Nah ini yang kemudian perlu kita soroti juga sih Mbak. Oke, Mas Nugroho, sebentar. Ada satu yang baru saja yang menuai kontroversi juga ya. Karena ada rekan mahasiswa di UNRI yang kemudian berusaha mengkritik dari rektor UNRI tapi malah dipolisikan karena kontennya. Bagaimana Anda menanggapi ini Mas Nugroho pada saat ada cara-cara yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyampaikan kritik untuk kenaikan UKT ini?
tentu seharusnya rektorat ya dalam hal ini di Unri perlu membuka telinga lebih lebar dan menerima masukan dengan lapang dada begitu. Bahwa mahasiswa seperti itu ya karena ada sesuatu yang dilakukan oleh kemudian kampus juga. Dan pada akhirnya ya ini menjadi proses pembelajaran bersama harusnya. Ada dialog terbuka antara mahasiswa dengan kampus. Jadi kampus ini janganlah menghindari upaya-upaya demokratis, upaya-upaya kritis yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan kemudian langsung melaporkan melalui UU ITE dan sebagainya, pencemaran nama baik dan sebagainya. Sebentar, mari kita obrolkan untuk kita bisa mencapai tataran yang lebih baik gitu. Jadi jangan menganggap bahwa permasalahan pendidikan ini hanya milik mahasiswa dan permasalahan pendidikan ini hanya milik kampus. Ini masalah kita bersama yang harus diselesaikan bersama-sama. Justru sinergitas antara mahasiswa dengan sinergitas dengan kampus ini yang perlu dibangun ke depan. Bukan malah pertentangan antara kampus dengan mahasiswa. Kalau seperti ini terus, ya sekali lagi Indonesia Emas akan menjadi Indonesia Cemas. Saya sih khawatir seperti itu, Mbak. Dikritik. Oh iya, artinya memang ini mahasiswa berharap UKT bisa harganya lebih bersahabat begitu ya dengan kalangan menengah dan kalaupun misal naik melibatkan mahasiswa. Saya mau kembali lagi ke Mas Kurniawan karena dalam proses yang ada di pidana saat ini ada unsur pencemaran nama baik. Bagaimana ini Anda melihatnya? Pengawasan bagaimana dilakukan oleh pihak Anda untuk dapat melakukan benar-benar kampus ini pada saat mahasiswa melakukan respon terkait dengan UKT yang naik ini tidak menjadi hal seperti itu? Jadi gini, sebenarnya unik juga ya ketika mahasiswa itu menyampaikan kritik dan kampus itu langsung defensif. Kalau kita lihat dari regulasi terdahulu bahwa ketika kampus itu sebagai lembaga akademik termasuk ketika menjadi sebuah institusi badan hukum, di situ sebenarnya transparansi kebebasan berbicara itu adalah nomor satu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kampus menjawab kritikan dari si mahasiswa. Tentunya ketika dalam dua sisi pendapat yang berseberangan, selayaknya ketika mahasiswa mempertanyakan sesuatu, kampus juga bisa menjelaskan. Angka seperti ini kan ada hitung-hitungannya. Gitu. Dan saya kira teman-teman ini kan teman-teman yang cerdas ya, teman-teman yang pintar. Bahkan mungkin ada yang basisnya akuntansi juga, accounting. Dari bisnis juga. Ketika data itu dipaparkan oleh pihak kampus dan kemudian mahasiswa bisa melakukan semacam audit sederhana, apakah pos-pos belanja itu masuk akal atau enggak, maka di situ akan ketahuan gitu, siapa yang benar gitu. Karena kalau enggak kayak gitu, kalau enggak dilakukan pertemuan antara dua sisi ini, akhirnya ya kampus akan jalan sendiri, mahasiswa akan jalan sendiri, ya semua jadi korban. Kenapa enggak kita buka aja? Oke. Tahun ini kampus merencanakan membangun ABCD atau melakukan kegiatan ABCD. Dibutuhkan biaya sekian. BOPTN dari pemerintah hanya sekian, sehingga total kebutuhan pendanaan dari mahasiswa, dari akademik adalah sekian. Dari situ kan mahasiswa kan bisa ditantang pola pikirnya, cara berpikirnya, kira-kira bisa nggak diefisienkan. Kan kita nggak bisa terus selamanya ya udahlah yang penting tiap tahun naik. Jangan-jangan ketika ada peran serta mahasiswa yang pinter-pinter ini, jangan-jangan ini bisa dilakukan efisiensi di berbagai titik gitu. Bisa dilakukan efisiensi misalnya gedung ini belum perlu dibangun gitu. Karena apa? Kita bisa melakukan penggunaan ruang bersama, ruang kuliah bersama dengan fakultas-fakultas lain. Sehingga di situ bisa dilakukan efisiensi gitu. Baik, jadi intinya adalah perlu ada komunikasi yang dibangun lebih baik lagi supaya tidak ada kasus-kasus yang berkelanjutan karena polemik UKT mahal ini menyita perhatian tidak hanya di satu universitas saja tapi banyak universitas di Indonesia. Terima kasih Mas Kurniawan, terima kasih Mas Nugroho karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.